Jokowi bisa dimakzulkan. Dilansir dari gelora.com, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin, membeberkan 3 syarat seorang pemimpin bisa dimakzulkan. Berdasarkan pandangan politik Islam, Din Syamsuddin mengutip pandangan tokoh politik Islam Al-Mawardi. Di dalam pendapat beberapa politikus Islam, misalnya Al-Mawardi mengatakan, pemakzulan pemimpin mungkin dilakukan jika syarat-syaratnya sudah tertanggalkan, ungkap Din Syamsuddin dalam diskusi menyoal kebebasan berpendapat dan konstitusionalitas pemakzulan presiden di era pandemi COVID-19, Senin 1 Juni 2020. Di antara lain, 1. Pemimpin tidak adil atau zalim. Indikator ketidakadilan itu bisa dilihat dari kehidupan masyarakat. Din Syamsuddin mencontohkan kesenjangan sosial ekonomi. Pemimpin tidak adil atau zalim hanya menciptakan kelompok lebih kaya dari yang lain. Ada kesenjangan sosial ekonomi. Ini sangat asasi sekali. Karena itulah syarat utama dari seorang pemimpin. Jika itu hilang atau berkurang, maka sudah bisa dilakukan pemakzulan. 2. Alias ketidakadaan ilmu pengetahuan. Menurut Din Syamsuddin, seorang pemimpin harus memiliki wawasan yang luas, intelektual tinggi, dan semua hal yang berkaitan dengan ilmu ketatanegaraan. Hal paling utama adalah pemimpin harus memilih visi tentang cita-cita hidup berbangsa dan bernegara. Visi negara itu membawa rakyat pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam konteks negara modern, tiada lain. Visi itu adalah cita-cita nasional sesuatu bangsa. Misalnya bangsa Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Dalam konteks Indonesia, salah satu indikator dalam hal ini adalah Presiden Jokowi tidak memahami Pancasila. Salah satu nilai Pancasila yang harus dihidupkan adalah kebebasan berpendapat di lingkungan kampus. Kalau ada pembangkangan kampus, pemberangusan, mimbar akademis, itu sebenarnya bertentangan dengan secara esensial dengan mencerdaskan kehidupan berbangsa. Karena praktek sebaliknya, pembodohan kehidupan berbangsa. Ketiga, pemimpin tidak lagi berwibawa. Din Syamsuddin menjelaskan, syarat ketiga adalah ketika pemimpin di sebuah negara kekurangan kekuatan serta kehilangan kewibawaan. Kewibawaan dan kekuatan seorang pemimpin bisa dinilai dalam menangani kondisi kritis. Pemimpin itu dilihat dari masa kritis. Bisakah dia memimpin? Tanda tanya. Kehilangan kekuatan dipengaruhi oleh kekuatan dalam negeri yang hendak menguasai negara dan dunia internasional. Menurut Din Syamsuddin, pemimpin tidak boleh patuh pada kekuatan asing agar negara tetap berdaulat. Saya lihat kehidupan bernegara kita akhir-akhir ini membangun kediktatoran konstitusional. Seperti ada produk perpu, undang-undang dalam sejumlah kebijakan lain, dan juga menimbulkan ketidakada lagi mampu memimpin. Maka masyarakat mengkritik, ungkap Din Syamsuddin 1 Juni 2020.
Terpisah, menurut Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Republik Indonesia, Saleh Pertahunan Dauli, bukan tidak mungkin ada pemakzulan, namun itu sesuatu yang sulit terwujud. Terlebih, banyak prosedur yang harus dilalui untuk bisa memakzulkan Jokowi. Sulit karena prosedurnya berbelit, walaupun itu dimungkinkan, ungkap Saleh Senin 1 Juni 2020. Saleh mengatakan kemungkinan hal itu tidak bisa terwujud karena Jokowi harus melakukan sesuatu kesalahan yang melanggar konstitusi. Setelah itu kemudian diputuskan oleh MPR. Harus ada kesalahan yang terbukti melanggar konstitusi, harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi, harus diputuskan di MPR, kurang lebih begitu. Saya kira terlalu mengada-ngada kalau bicara soal itu. Sekarang fokus saja dulu melawan COVID-19, ungkap Saleh 1 Juni 2020. Sementara itu, pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono mengatakan isu pemakzulan Jokowi digulirkan oleh orang yang tidak suka dengan persatuan Indonesia. Mereka menginginkan tanah air ini terpecah belah sehingga menghalalkan segala cara. Mereka ini sudah membabi buta bagi kalangan yang sudah terbiasa nyaman. Periode Jokowi saat ini bagi mereka adalah neraka, kata Suhendra. Suhendra menjelaskan beberapa tokoh oportunis yang selama ini teriak mengkritik Jokowi tak lain karena ladang usahanya terganggu. Untuk itu, kata Suhendra, mereka vokal supaya diperhatikan pemerintah dan ditanya maunya apa. Lebih kepada banyaknya kepentingan yang tidak diakomodir. Contoh, dulu bisnis catering haji dan kuota haji dinikmati orang yang itu-itu saja. Nah sekarang sudah tidak lagi.